Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, tajam mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, banyak peneliti bilang bahwa sejak Pilkada DKI Jakarta 2017 yang lalu, tingkat toleransi kita cenderung menurun. Budaya menerima keberagaman, menghormati perbedaan, dan juga bertoleransi antara umat agama lain terus mengalami tantangan. Nah, sebenarnya ada apa dengan toleransi kita yang dijadikan banyak contoh oleh negara-negara lain ini? Dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengembalikan toleransi kita yang saat ini terus mengalami kemerosotan? Ada data menarik yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia bekerjasama dengan The Wahid Institute yang bisa memberi gambaran kenapa toleransi kita sedang merosot, pemirsa. Nah, penelitian ini ingin saya sampaikan lebih dahulu, dilakukan di bulan September 2019 dengan 1.550 responden, margin of error-nya 2,5% dan pada tingkat kepercayaan 95%. Nah, data ini menunjukkan bahwa tren pertanyaannya saya ingin menyampaikan lebih dahulu. Apakah Anda, Bapak atau Ibu, keberatan atau tidak keberatan jika orang non-Muslim mengadakan acara keagamaan dan membangun tempat ibadah di sekitar Anda atau di sekitar wilayah ini, begitu? Nah, data yang Anda lihat di warna merah ini adalah membangun tempat ibadah. Apabila kita lihat di tahun 2016 dan juga tahun-tahun sebelumnya, pemirsa, ini tidak kami cantumkan di sini, trennya cenderung menurun di tahun 2016. Kemudian terus menurun di tahun 2017. Dan kita tahu 2017 ada pilkada serentak, salah satunya adalah pilkada DKI Jakarta, justru malah menjadi titik tolak untuk intoleransi ini naik begitu, menjadi 52%. Ini adalah responden-responden yang menjawab keberatan apabila ada acara keagamaan ataupun membangun tempat ibadah di sekitar mereka yang mayoritas adalah Muslim. Yang keberatan nilainya terus meningkat di tahun 2018 52% dan tahun 2019 yang keberatan ada pembangunan tempat ibadah di sekitar mereka, tanda merah ini, begitu, nilainya meningkat menjadi 53%. Ini signifikan jika dibandingkan dengan acara keagamaan yang tidak terlalu signifikan. Dari tahun 2013, 2014 nilainya turun dan tahun 2017 naiknya juga tidak terlalu signifikan, tapi ada kenaikan 38% di sana, kemudian turun menjadi 36%. Ini adalah mereka yang keberatan, mayoritas yang keberatan bahwa acara keagamaan digelar di area mereka. Yang menjadi concern kita adalah membangun tempat ibadah ini. Dikarenakan sejak tahun 2017, tren yang menolak pembangunan tempat ibadah agama lain di masyarakat yang dominan Muslim nilainya terus meningkat. Berdasarkan research dari Lembaga Survei Indonesia yang bekerja sama dengan The Wahid Institute. Ada juga data yang lainnya. Ini adalah terkait dengan intoleransi politik. Pertanyaannya adalah saya ingin memberikan pertanyaan terlebih dahulu. Tingkat penerimaan responden Muslim terhadap presiden non-Muslim, wapres non-Muslim, gubernur non-Muslim, bupati, wali kota non-Muslim. Setuju atau tidak setuju, keberatan atau tidak keberatan apabila presiden, wapres, gubernur, bupati, wali kota Anda adalah non-Muslim. Nah, kita lihat yang warna kuning terlebih dahulu, ini adalah tingkat keberatan. Tingkat keberatan untuk presiden non-Muslim mencapai 59,1%. Sementara yang tidak keberatan 31,3%. Nah, bagaimana dengan wapres non-Muslim yang merasa keberatan 56,1%, kemudian yang tidak keberatan 34,2%. Bagaimana dengan gubernur non-Muslim? Nah, yang keberatan 52%, pemirsa, sementara tidak keberatan 37%. Bagaimana dengan tingkat keberatan untuk bupati wali kota non-Muslim? Yang keberatan 51%, yang tidak keberatan 38,3%. Kita lihat tren dari tahun ke tahun sekarang. Ini khusus untuk gubernur dan bupati wali kota. Anda bisa perhatikan bahwa yang berwarna kuning adalah untuk gubernur non-Muslim, sementara yang berwarna merah adalah bupati wali kota non-Muslim. Tren dari tahun ke tahun, tingkat keberatannya terus mengalami kenaikan. Di tahun 2016 untuk 40% ada gubernur non-Muslim, 40% keberatan. Bupati wali kota 39% keberatan. Namun tingkat keberatan ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Anda bisa saksikan dari 2016 ke 2017 naik 9% di sini. Peningkatan yang sangat signifikan. Bahkan untuk 2017 hingga 2018 naik 3% menjadi 52% orang keberatan bahwa gubernurnya, bahwa wali kotanya, bupatinya adalah non-Muslim. Kemudian di tahun 2019 angkanya pun juga stabil begitu di 52% dan juga 51,6%. Ini adalah
potret yang cukup menyedihkan dan juga cukup mengkhawatirkan terkait dengan intoleransi baik di bidang kultural, sosial budaya dan juga intoleransi di bidang politik. Namun di tengah-tengah itu pemirsa sepertinya masih ada harapan bahwa banyak kita temukan bentuk-bentuk toleransi di negara ini. Ini adalah beberapa contoh dari banyak contoh yang kami ambil dari seluruh Indonesia. Salah satunya adalah tentu saja di Masjid Istiqlal dan juga di Gereja Katedral di Jakarta. Lokasinya berhadapan-hadapan dan ini merupakan simbol toleransi di Indonesia. Saat Idul Fitri, Idul Adha misalnya, Gereja Katedral akan menyediakan lahannya sebagai tempat parkir. Begitu juga dengan ketika Natal tiba misalnya, Masjid Istiqlal akan menyediakan lahannya untuk parkir para jemaah katedral. Ini tidak terjadi tahun ini dikarenakan Masjid Istiqlal sedang direnovasi begitu. Tapi tahun-tahun sebelumnya, puluhan tahun dan juga kita harapkan tahun depan, Masjid Istiqlal maupun Gereja Katedral akan menyediakan wilayahnya untuk tempat parkir antar umat beragama yang menjalankan ibadah di sana. Ada juga cerita indah dari gereja, masjid dan juga pura yang berdiri berdampingan di Desa Ngargoyoso di kaki Gunung Lawu di Karanganyar, Jawa Tengah. Anda bisa saksikan bahwa 3 tempat ibadah untuk 3 pemeluk umat agama yang berbeda bisa hidup berdampingan di sini dari sebuah desa kecil di Karanganyar. Ada juga contoh lain, Masjid Al-Hikmah dan Gereja Kristen Jawa Joyodiningrat Solo yang ini punya alamat yang sama, berdampingan dan hanya dipisahkan oleh sebuah tembok dan toleransi nampak ketika Idul Fitri maupun Natal di sini. Boleh kita ke grafis yang lain teman-teman. Kemudian ada juga yang namanya Kampung Pancasila. Nah, Kampung Pancasila ini terletak di Lamongan, Jawa Timur, di Desa Balun, Kecamatan Turi. Tepatnya, di mana kompleks masjid, kemudian gereja, dan pura ada dalam satu kompleks. Dan untuk menjaga kenyamanan antar umat beragama di sana, misalnya, masing-masing umat beragama menyesuaikan waktu untuk ibadah. Saya beri contoh misalnya ketika Ramadan, nah tadarus Al-Quran akan di-stop pukul 10 malam, kemudian umat Hindu yang biasa beribadah pukul 19, ketika Ramadan akan mengubah atau menggeser waktu beribadahnya menjadi sebelum maghrib tanpa diminta, sehingga tidak mengganggu mereka yang melaksanakan ibadah tarawih ataupun puasa. Nah, ada juga Masjid Al-Hidayah dan Gereja Kristen Jawi Wetan Mutersari di Jombang, yang selama puluhan tahun gereja dan masjid ini berdempetan, berdampingan begitu, dan mereka rukun-rukun saja. Yang Anda saksikan di layar kaca Anda ini juga merupakan suatu bentuk toleransi. Kita lihat bersama-sama ini di Ponorogo ya teman-teman di Jawa Timur. Di mana gereja dan juga masjid di Jepara, di Jepara, Jawa Tengah. Di mana gereja dan juga masjid berhadap-hadapan dan warga di sana bisa menjalankan ibadah dengan rukun dan juga damai. Ini adalah contoh toleransi yang kita harapkan dan yang kita Indonesia menjadi terkenal di seluruh dunia adalah bentuk toleransi seperti ini yang kita pertahankan dari generasi ke generasi begitu. Namun kalau misalnya kita melihat data-data di awal tadi yang merupakan hasil riset yang sangat valid dari LSI dan juga The Wahid Institute, kita patut bertanya dan juga patut miris. Kenapa intoleransi di Indonesia cenderung meningkat dari tahun ke tahun, utamanya sejak pilkada serentak dan juga pilkada DKI Jakarta di tahun 2017. Apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan agar toleransi bisa kembali meningkat dan kita bisa hidup berdampingan dan juga damai antara pemeluk umat beragama. Kita akan membahasnya dengan 3 orang narasumber. Ada Romo Beni Susetio, cendekiawan dan anggota Badan Pembina Ideologi Pancasila. Romo Beni, selamat malam. Selamat malam. Ada juga Pak Mas Duki Baidowi, juru bicara Wakil Presiden sekaligus Wakil Sekjen PBNU. Pak Mas Duki, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada juga Mbak Anita Wahid, pegiat toleransi, aktivis dari jaringan Gus Durian. Mbak Anita, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Mas. Saya akan ke Pak Mas Duki terlebih dahulu. Dari perspektif pemerintah Pak Mas Duki, apa sebenarnya yang terjadi Pak dengan toleransi di negara kita yang kalau tadi dari penelitian dari tahun ke tahun cenderung menurun? Iya, saya kira begini ya, ini memang negara kita ini negara besar ya, dan tantangannya besar tapi peluangnya juga besar. Kita tadi sudah dipaparkan sedemikian rupa yang cukup bagus mengenai the best practice dari berbagai tempat ya. Ada di Lamongan mengenai Desa Pancasila, itu saya kira luar biasa ya.
tadi terakhir juga di mana di Jepara. Jepara. Saya kira juga itu adalah contoh-contoh yang sebenarnya itu merupakan modal yang kuat untuk bagaimana itu terus kita kembangkan sebagai sebuah contoh dan bisa ditiru oleh masyarakat-masyarakat Tapi Pak yang Mas lain. Duki, kita memang ingin melihat optimisme itu juga berkembang begitu, bahwa kita bisa hidup berdampingan. Nilai intoleransi harus diakui juga meningkat. Dan bahkan ada larangan beribadah Natal di tempat umum dan pembatasan perayaan ibadah Natal yang terjadi di Kabupaten Dharmasraya, ini di Sumatera Barat. Bagaimana respon pemerintah? Anda sebagai juru bicara Wakil Presiden, apa respon pemerintah terkait hal ini? Saya kira dua hal yang mesti kita jawab ya. Yang pertama tadi yang terkait dengan toleransi dan politik tadi Anda contohkan. Kalau hal yang terkait dengan toleransi dan politik, saya kira memang isu politik ya dalam konteks negara demokrasi kita ya, yang di satu sisi kita bisa berbangga ya karena orang-orang lain banyak melihat kita ada kompatibel ya antara paham keagamaan dan paham demokrasi di satu sisi. Tapi di sisi yang lain sebenarnya demokrasi kita itu dalam konteks tadi kita bicara masalah-masalah yang terkait dengan intoleransi dalam politik, artinya kita masih pada tahap demokrasi itu kita itu bergerak di prosedural, bukan bergerak yang di substansial. Karena isu-isu yang substansial masih menggunakan agama untuk menyudutkan orang lain. Padahal demokrasi tidak mengenal demokrasi, latar belakang betul, seperti mestinya seperti itu. Tapi tren global juga menunjukkan itu. Misalnya di Amerika ada white supremacy juga berjalan. Gitu. Nah itulah sebenarnya mesti kita hadang bersama-sama, kita rawat bersama-sama, kita jaga bersama-sama. Kalau Romo Beni, Anda melihat fenomena di mana intoleransi cenderung meningkat. Kalau tadi kata penelitian adalah sejak 2017 Pilkada DKI Jakarta, apa pendapatnya Romo? Ya, apa yang Anda temukan di lapangan? Saya temukan gini, ini kan dalam persoalan perebutan kekuasaan, yang paling mudah digoreng itu kan sentimen keagamaan. Nah ini yang terjadi adalah modal simbolik agama ini yang dipakai. Karena apa? Karena ini yang mampu menimbulkan sentimen emosional yang luar biasa. Nah problem kita hari ini menghadapi sebuah narasi yang dibangun di media sosial itu narasi kebencian, etnis, dan agama. Dan narasi ini cukup kuat mempengaruhi perilaku kehidupan seseorang. Maka kalau trennya naik itu bisa lihat. Lah, tetapi narasi-narasi kerukunan, narasi kerjasama, persaudaraan itu kurang ditampilkan. Contoh, di ND itu ada pesantren Wali Songo yang guru-gurunya, dosen-dosennya dari para prater-prater dari Katolik nggak ada masalah. Justru narasi ini yang kurang dibangun. Lah, kalau kita melihat media sosial kita, narasinya kan lebih pada ujaran kebencian. Lah kalau ini terus diproduksi dan dikapitalisasi, ya akhirnya menimbulkan publik itu akhirnya meyakini bahwa ini loh yang terjadi. Padahal kita harus membalikkan sekarang. Jadi ada masalah, ya kita akui. Karena apa? Komodifikasi sentimen keagamaan itu lebih mudah untuk menarik dukungan. Lah, saya takutkan ini kan pertarungan. Jadi lebih mudah untuk menggait suara politik dengan kita dagang agama. Tapi kalau kita melihat dalam proses setelah Pilkada Jakarta, itu kan ada proses kedewasaan juga harus kita akui. Ya ini yang tidak diteliti. Dalam Pilkada setelah Jakarta itu secara langsung, politisasi agama juga mulai berkurang. Ini jadi gini, demokrasi itu kan proses. Dan proses menjadi, itu kan butuh kematangan. Tapi produksi sentimen keagamaan itu kan gejala global. Tapi problem kita harus melihat bahwa di balik itu adalah yang penting sekarang. Ini kan pemerintahnya tegas. Tegas dalam pengertian tegakkan konstitusi. Misalnya pelarangan tadi. Kan jelas Presiden Jokowi, Menteri Polkan mengatakan ini tidak dibenarkan. Karena itu melanggar konstitusi. Sekarang bagaimana? Konstitusi itu ditegakkan. Tetapi pendekatan kultural juga dijalankan. Saya akan ke Mbak Anita sekarang. Mbak Anita, sebelum kita membahas soal sosial media seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Beni, bagaimana Anda melihat adanya pelarangan ibadah untuk masyarakat melakukan ibadah di luar tempat ibadah yang sudah misalnya yang resmi, tapi itu jaraknya 150 km lebih. Dari Dharmasraya ke Simalungun, Sawalunto.
Jadi gini Mas Rory, kalau misalnya kita bicara mengenai tingkat intoleransi ya semakin lama makin meningkat gitu ya. Kita mau nggak mau mesti ngelihat bahwa ini juga adalah buah dari yang selama ini pembiaran yang dilakukan selama berpuluh-puluh tahun. Pembiaran yang dilakukan oleh Pembiaran siapa, yang Mbak? dilakukan oleh negara gitu. Kisah-kisah seperti ini dari dulu sudah ada, cuma sekarang jumlahnya sangat banyak. Kenapa jadi banyak? Karena dulu yang cuma sedikit itu dibiarkan. Setiap kali ada konflik yang berhubungan dengan masalah keagamaan antar penganut umat ya dua umat yang berbeda gitu ya, itu aparat penegak hukum maupun negara mengambil pendekatan yang sebenarnya tidak berdampak panjang, tetapi hanya melakukan pendekatan yang penting selesai dulu, nggak menjadi konflik yang lebih besar. Jadi misalnya adalah kalau misalnya ada konflik antara kelompok A dengan kelompok B berbeda agama, maka yang berusaha dilakukan oleh para penegak hukum adalah mendudukkan mereka, tapi kemudian meminta mereka untuk membuat kesepakatan. Nah, padahal kesepakatan ini betul, tidak equal. Anda melihat? Kesepakatannya sering kali malah justru merugikan kelompok-kelompok yang minoritas. Nah, ini juga kemudian menjadi semakin langgeng ketika selama 10 tahun kepemimpinan Presiden SBY, toleransi itu didefinisikan sebagai mayoritas melindungi minoritas, minoritas menghormati mayoritas. Timbangannya tidak sama dan ada ketidaksetaraan dalam melihat mayoritas dan minoritas. Sementara toleransi yang sesungguhnya harusnya mampu memasukkan nilai-nilai dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, dan kesetaraan. Sehingga dua-duanya wajib untuk saling menghormati dan juga saling melindungi. Oke, Pak Mas Duki. Persoalan begini, kalau regulasi itu ditegakkan nggak begini. Karena dalam peraturan bersama PBN yang disepakati oleh semua majelis agama, termasuk yang menyusun pada waktu Kiai Haji Ma'ruf Amin, waktu itu di Majelis Ulama, itu jelas. Jadi di situ dikatakan dalam pasal 13, 14, 15, 16, 17, karena saya ikut dalam proses penyusunan itu, kewajiban pemerintah daerah ada izin sementara. Dan rumah ibadat itu harus dibangun sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau kepala daerahnya itu tegas seperti wali kota Bekasi, dia tidak mau kompromi yang seperti itu bisa jalan kok. Dan akhirnya juga bisa dibangun. Artinya peran dari pemerintah daerah, wali kota, bupati ini juga menjadi sangat penting. Nah, apa maknanya apabila misalnya kesepakatan diraih, tapi dengan mengorbankan hak-hak orang lain, hak-hak konstitusional orang lain, dalam hal ini minoritas untuk melakukan ibadah sesuai dengan hak mereka. Nanti saya akan tanyakan ke Pak Mas Dowi, Pak. Apa yang artinya ini apabila kesepakatan diraih tapi ternyata ada yang dikorbankan begitu? Kami akan kembali membahasnya sesaat lagi. Pak Mas Duki, apa yang kemudian ada di pikiran Anda ketika kedamaian, kemudian kerukunan bisa dicapai, kesepakatan bisa dicapai antara umat beragama, tapi ternyata ada yang dirugikan, ada yang mendapat perlakuan tidak adil, ada yang merasa hatinya tersakiti dikarenakan mereka seolah-olah dipaksa menerima kesepakatan ini, Pak Mas Duki. Apa maknanya kesepakatan itu apabila ternyata yang dikorbankan adalah umat agama lain? Ya, saya kira begini. Kesepakatan itu tidak ada artinya kalau dia melanggar terhadap prinsip-prinsip dasar atau hak-hak dasar ya yang dilindungi oleh konstitusi. Oleh karena itu apapun bentuk kesepakatan saya kira harus korelatif ya dengan hak-hak dasar seseorang. Dalam konteks ini misalnya hak beribadah. Hak beribadah saya kira merupakan hak dasar. Dan itu misalnya tidak hanya di dalam human rights secara internasional ya. Di dalam Islam pun sebenarnya itu juga ditegaskan bahwa yang namanya hifduddin, jadi orang itu ketika dia hidup dimanapun, maka dia harus terjamin dia dalam cara-cara dan bagaimana dia beribadah. Itu saya kira kan hak dasar. Lah, kesepakatan seperti apa yang kemudian akan mengganggu terhadap ini itu satu hal. Apakah misalnya secara spesifik Islam juga mengatur bahwa menghormati umat agama lain untuk menyelenggarakan ibadah sangat mengatur sekitar mereka? Iya, karena Islam itu satu agama yang artinya sendiri adalah agama yang membawa keselamatan. Yang kedua ada satu sebutan yang lain dari Islam itu yaitu ad-dinus samhah. Ad-dinus samhah itu apa? Agama yang toleran.
Jadi dasar-dasar dari nama dasarnya sendiri Islam itu jelas memberikan ruang untuk itu. Jadi kalau kemudian penganutnya menentang terhadap pengertian-pengertian dasar, kan berarti kan dia bukan beragama, tapi ada emosi yang kemudian dibalut dengan seperti pemahaman, padahal dia bukan sebuah pemahaman. Saya Muslim, Anda Muslim, Mbak Anita Muslim, artinya agama kita sebenarnya sangat menghormati perbedaan dan juga sangat toleran begitu. Kalau sebelum saya ke Romo Beni, saya akan ke Mbak Anita terlebih dahulu. Mbak Anita, kalau misalnya kemudian Anda melihat ada pemerintah daerah yang kemudian tunduk pada tekanan massa, apakah ini soal leadership saja atau ada hal yang lain, Mbak? Saya rasa juga leadership tentu pasti gitu ya, tapi juga ada hal lain yang sebenarnya menjadi fenomena global seperti yang tadi sudah disinggung oleh Pak Mas Duki dan juga sama Romo Beni, yaitu adanya narasi yang sekarang ini sedang digaungkan paling tidak 20-25 tahun terakhir lah, itu secara global, nggak cuma terjadi di Indonesia. Paling tidak di narasi yang dipergunakan di Indonesia itu ada dua. Gitu. Yang pertama adalah narasi bahwa Muslim itu sedang ditindas. Gitu. Karena Muslim itu ditindas oleh kelompok-kelompok non-Muslim. Akibatnya ada pesan-pesan yang kemudian secara masif disampaikan kepada masyarakat ini bahwa global ya, Mbak? Secara global dimanapun. Ada pesan-pesan yang disampaikan kepada masyarakat bahwa dunia ini terbagi hanya ke dalam dua hal saja, yaitu adalah kelompok Muslim dan kelompok non-Muslim. Dan yang non-Muslim itu mau menghancurkan Islam. Oleh karenanya, panggilan-panggilan yang dilakukan untuk kepada para Muslim adalah salah satunya justru untuk melawan para kaum kafir, gitu. Akibatnya pemahaman tersebut membuat orang-orang ini, kelompok-kelompok ini yang termakan sama narasi tersebut merasa bahwa orang-orang yang tidak beragama Islam itu adalah ancaman buat mereka. Sehingga karena ancaman, maka sebelum kena serang, dia serang duluan. Gitu. Itu yang menyebabkan ada begitu banyak kecurigaan yang terjadi setiap kali saat kelompok Muslim tertentu kemudian melihat kelompok yang berbeda, gitu. Sehingga karena dianggap sebagai ancaman, makanya kemudian terjadi penolakan-penolakan. Nah, yang kita tidak pahami adalah apakah kemudian kepala desa dan kepala daerah di berbagai level itu memang memiliki pemahaman mengenai toleransi dalam konteks kebangsaan dan kewarganegaraan atau tidak, atau bahkan jangan-jangan mereka termasuk dari orang-orang yang terpapar dengan narasi ini. Bila terpapar maka itu runyam, karena walaupun mereka punya leadershipnya justru dipergunakan untuk memfasilitasi penindasan-penindasan ini terhadap kaum minoritas. Ini yang jadi problem. Itu sebabnya sebenarnya salah satu hal yang paling butuh dilakukan oleh siapapun, termasuk terutama adalah tugas utama pemerintah, adalah memastikan bahwa warga negara itu mendapatkan bimbingan mengenai apa itu toleransi dalam konteks kebangsaan dan kewarganegaraan. Sudahkah itu dilakukan menurut Anda? Saya tidak merasakannya. BPIP gimana, Romo Beni? Ya, kita melihat sebenarnya ada agar melakukan apa yang diberi. Ya, ini kan sebenarnya pengaruh utamakan Pancasila itu adalah semua institusi negara ya. Nah, yang harus kita lakukan adalah bagaimana kita sekarang menghadapi narasi. Nah, narasi ini harus merebut ruang publik. Maka sebenarnya ketika Pak Jokowi mengumpulkan para menteri tanggal 3 Desember, Pak Jokowi menginginkan kan narasi Pancasila itu menguasai 129 juta orang, anak-anak milenial. Kalau kita tidak merebut narasi ini berat. Karena selalu narasi itu selalu ada perasaan tertindas dan ditindas. Ini berarti harapan untuk anak-anak muda agar memainstreamkan Pancasila. Bagaimana generasi-generasi tua yang jangan-jangan terpapar narasi global yang tadi disampaikan Mbak Anita. Tapi kan harus ada counter wacana. Nah, selama ini media sosial counter wacana yang dikatakan Mbak Anita itu. Lah, ekonomi ini loh, simbolisasi agama yang begitu kuat ini berbahaya. Maka harusnya ada mengarus utamakan yang positif. Apa? Yaitu yang disebut kearifan lokal. Banyak hal kearifan lokal, kebersamaan antar agama yang cukup mengharukan. Misalnya dalam kisah-kisah sejarah, bagaimana persahabatan antara Muhammad Nasir dan Kasimo. Itu kan menarik kisah itu. Jadi Nasir bercerita bahwa ketika sholat Id pertama, Kasimo memberikan selamat lebaran. Sebaliknya Natal pertama, Nasir yang datang ke rumah Kasimo. Juga persahabatan Gus Dur dengan Romo Mangun. Ada banyak cerita-cerita yang harus narasi itu. Tapi problem kita yang dikatakan betul. Negara harus hadir. Tapi negara juga harus memfasilitasi
tempat di mana semua orang mendapatkan tempat untuk bisa memeluk, dan itulah jaminan pasal 29. Yang ketiga, negara tidak boleh kompromi terhadap kelompok-kelompok intoleran ini. Gitu. Nah, nanti saya ingin tanyakan bagaimana memastikan bahwa negara tidak kompromi terhadap tekanan masyarakat ataupun kelompok-kelompok intoleran. Kami akan membahasnya sesaat lagi. Baik, bagaimana untuk memastikan kemudian pemerintah dan juga pemerintah daerah tidak mempan begitu terhadap tekanan massa, terhadap tekanan kelompok-kelompok intoleran. Mbak Anita, apa yang harus dilakukan pemerintah daerah, pemerintah pusat agar tidak menjadi korban tekanan dari kelompok-kelompok intoleran? Ya memang di awal akan berat. Akan berat karena memang sudah terbiasa hanya mengakomodir kelompok-kelompok ini supaya nggak menjadi konflik lebih besar. Tapi ketegasan dibutuhkan gitu. Dan di awal-awal ketika pemerintah memberlakukan ketegasan ini memang akan mendapatkan perlawanan. Tetapi lama-kelamaan juga akan mendapatkan dukungan dari yang lainnya. Nah ini artinya dengan misalnya kita menciptakan kesepakatan, ini sebenarnya menyimpan api dalam sekam, menyimpan masalah yang bisa eksplod kapanpun. Betul, dan ini sebenarnya hanya untuk menunda konflik berikutnya saja gitu. Jadi dianggap menyelesaikan konflik yang ini, tapi sebenarnya hanya menunda sampai yang berikutnya muncul, terus dihadapi lagi dengan cara yang sama. Dari berpuluh-puluh tahun cara saran Anda agar konflik sama. ini secara permanen bisa diakhiri dan kerukunan benar-benar bisa terciptakan. Yang pertama jelas, penegakan hukum berdasarkan konstitusi yang dilandasi oleh nilai-nilai yang ada di Pancasila, terutama sekali adalah kemanusiaan, kesetaraan, dan keadilan. Itu jelas. Yang kedua adalah pemerintah harus benar-benar masuk ke setiap level di masyarakat untuk melakukan pembimbingan. Dan sehingga masyarakat itu memahami apa sih menjadi seorang warga negara itu seperti apa. Menjadi bagian dari bangsa itu seperti apa. Toleransi yang sesungguhnya itu seperti apa. Apa yang harus saya kontribusikan sebagai warga negara untuk memastikan toleransi ada. Karena problemnya begini Mas. Banyak sekali sekarang orang yang berpikir bahwa mereka hanya sekedar menjalankan agama. Tapi tidak bermaksud untuk menyalahi toleransi gitu. Sehingga ada pemahaman yang berbeda mengenai apa itu toleransi. Nah itu yang harus dibenarkan oleh pemerintah. Romo memastikan pemimpin daerah dan juga pemimpin pusat tidak tunduk pada tekanan kelompok intoleran. Nah itu kan jelas regulasi mengaturnya. Bahkan dalam PBM itu kewajiban kepala daerah untuk memberi jaminan agar setiap orang melakukan ibadatnya. Kalau misalnya kepala daerah justru melanggengkan praktek. Nah itu persoalannya selalu kepala daerah itu selalu memiliki motif politik. Itu selalu begitu. Takut dukungan diraih itu tidak dapat mencapai dukungan mayoritas. Itu persoalannya. Tapi dibuktikan wali kota Bekasi menang juga kok. Artinya kompromi-kompromi itu jangan terus-terus terjadi. Lah di sini ketegasan. Lah itu cukup baik misalnya Pak Tito memberi surat. Dulu nggak pernah, sekarang terjadi kepada bupatinya. Ke Darmasraya. Oh Pak Tito, Mendagri. Sikap Polkam, Prof. Mahfud MD jelas sekali bahwa sikap presiden tegas, artinya ketegasan. Itu suratnya isinya apa? Isinya klarifikasi, saya belum, tapi ada surat dari Pak Tito untuk pada bupatinya. Artinya kan ini upaya-upaya pemerintah yang harus kita dukung secara optimal bahwa tidak boleh tunduk dengan tekanan itu. Nah, yang kedua menurut saya harus ada pendidikan kewarganegaraan, pendidikan konstitusi itu. Lah inilah yang harusnya tiap daerah termasuk kewajiban dari DPR ketika di dapilnya itu 4 pilar kan harus sosialisasi kan. Lah kita juga harus bekerja sama lah PBB dalam arti ini. Ayo kita kerjasama untuk pendidikan kewarganegaraan. Saya ke Pak Mas Duki sekarang. Pak Mas Duki ini 2 hari yang lalu ada berita yang cukup saya tidak tahu harus ini menghebohkan atau menggelikan, bahkan saya nggak ngerti. MUI Jatim melarang Muslim kecuali Wapres mengucapkan Selamat Natal, Pak. Kenapa hanya Wapres? Kenapa Muslim yang lain tidak boleh? Iya itu saya tadi bilang menghebohkan atau menggelikan. Saya kira itu menggelikan itu. Menurut Bapak itu menggelikan. Kenapa Pak? Karena pertama saya kira Majelis Ulama sampai saat ini belum ada fatwa tentang ucapan Natal. Kenapa? Karena mengucapkan Natal itu kepada saudara kita sebangsa ya dengan niatan menjaga hubungan baik antara sesama manusia itu dibolehkan. Nah, tetapi memang ada sebagian orang yang menyatakan tidak boleh. Nah, atas 2 pendapat inilah kemudian
Majelis Ulama tidak pernah mengeluarkan fatwa tentang Natal. Itu satu. Sehingga kemudian menjadi orang bertanya-tanya kenapa kok MUI Jawa Timur ya mengeluarkan satu statement atau pendapat yang menyatakan tidak boleh mengucapkan Natal kecuali wakil presiden. Lalu apa maksudnya? Itu saya kira MUI Jawa Timur mesti menjelaskan itu ya, supaya tidak menimbulkan kesalahpahaman sedemikian rupa, walaupun sudah ditegaskan oleh berbagai ulama NU di Jawa Timur bahwa itu saya kira teranulir dengan sendirinya oleh pernyataan-pernyataan yang baik dari ulama-ulama yang lain. Pak Mas Duki mengatakan ini menggelikan, Mbak Anita mengatakan ini apa? Ya sama sih sebenarnya buat saya gitu. Saya nggak memahami bagaimana sebuah fatwa keluar yang dianggap berdasarkan fikih, tetapi fikih itu kemudian ada klausul tertentu yang menyatakan bahwa orang-orang tertentu memiliki kekebalan atas fatwa tersebut. Itu agak aneh memang. Orang dengan jabatan politik pula. Orang dengan jabatan politik pula. Kami akan kembali dengan contoh-contoh sebenarnya terkait dengan tadi di 3 segmen awal pemirsa kita membahas soal tantangan toleransi kita, tapi ternyata di Indonesia masih banyak wajah-wajah toleransi yang bisa kita contoh dan bisa kita banggakan dan juga bisa kita ajarkan kepada anak cucu kita. Kita akan membahasnya sesaat lagi. Di segmen terakhir ini saya ingin meminta komentar dan juga pesan dari 3 narasumber saya untuk masyarakat Indonesia jelang perayaan Natal. Pak Mas Duki, apa pesan Anda untuk masyarakat Indonesia? Iya, saya kira pesan yang terbaik saat ini ya, ini adalah suasana Natal. Dan negeri kita ini adalah negeri yang beragam dari berbagai aspek. Menjaga kerukunan di suasana seperti ini itu adalah sesuatu yang sangat baik. Jadi menjaga narasi sebagaimana tadi dicontohkan ya di berbagai tempat di Jepara dan berbagai tempat yang lain itu, narasi ini harus kita bangun dan harus kita ramaikan bersama-sama ke ranah publik ya. Jangan narasi yang sebaliknya yang justru berujung pada sebuah negatif. Misalnya tidak boleh mengucapkan ini, tidak boleh. Bukan itu. Justru narasi kedamaian yang mesti kita bangun. Dan ini pemerintah cukup serius saat ini ya dalam konteks bahwa bagaimana mengarus utamakan persoalan toleransi, radikalisme dan terorisme itu sebagai sebuah gerakan yang memang itu sangat-sangat serius. Karena apa? Karena kalau ini kita biarkan dalam 5 tahun ke depan, maka sebenarnya ini relung-relung bahaya itu sudah kelihatan. Survei kita menunjukkan bahwa kalangan milenial itu yang intoleran itu